Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman. Semoga kalian selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang berada di Keraton Solo ya, Keraton Surakarta. Di situ alun-alun utaranya. Lihat sendiri ya, dan bisa bedakan ya alun-alun utara Solo dan alun-alun Ngayogyakarta. Alun-alun lornya. Ojo dibanding-bandingnya mas, jangan banding-bandingkan ya Solo dan Jogja, ya tetap dibandingin. Wah, ini kan sama-sama kerajaan Mataram ya, yang masih berdiri hingga sini. Ya nggak apa-apa dibanding-bandingin ya kan, komparasinya cuman ini di Nusantara itu, di Indonesia tidak ada keraton yang semegah sebesar ini yang masih berdiri hingga kini ya. Jadi rumputnya ilalangnya banyak banget ya, kurang perawatan. Walaupun kemarin direvitalisasi tapi kurang perawatan lah, kurang bagus. Ini ruang pagelarannya teman-teman. Jadi fungsinya kalau sekarang ya untuk macam-macam ya, kadang untuk pameran, ada acara-acara khusus gitu. Seperti ini. Kayaknya baru dicat ulang ya yang atas itu. Lumayan lah, agak membaik. Nah, kita nanti akan masuk ke dalam ya teman-teman. Kita jalan dulu menyusuri ruang pagelaran ini. Lumayan agak besar ya. Ini tembok-temboknya juga gede ini. Hari ini tidak ada aktivitas. Di tengah itu biasanya untuk acara pelantikan raja yang di tengah itu. Masih tidur ini. Jadi suasana dalamnya itu beteng keraton ya, beteng Baluwarti di situ. Awas meriam. Ada meriam 1, 2 itu. Ini batu batu Yoni ya? Kayak batu peninggalan candi zaman dulu. Meriamnya ada berapa? 1, 2, 3 di sebelah kiri. Ini juga masih saya dulu itu dapat info teman-teman. Jadi di sini itu ada batu. Di sini ya dulu ya, sudah dipindah atau belum. Jadi batu itu digunakan untuk menyembelih ya, atau memenggal kepala para pengkhianat itu di sini dulu. Ini kita Siti Hinggil, cuman ditutup teman-teman. Siti Hinggilnya nggak bisa lewat sini ya, padahal keraton atau istana raja ada di seberang sana. Ini ditutup. Dan tempat ini dulu saya beberapa kali jelaskan ya, ini Siti Hinggil, fungsinya untuk pelantikan raja ya. Dan kemarin itu saya sempat meliput ketika Pangeran Purboyo dilantik menjadi Sunan yang baru di sini. Di situ di tengah-tengah itu dilantiknya, dia mengucapkan sumpah atau janji gitu ya, sebagai raja Surakarta. Ini meriam-meriam besarnya, dan di tengah itu juga meriam namanya Kyai Sentoni, meriam dari zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini tempat-tempat penyimpanan gamelan dan lain-lain. Semoga revitalisasi segera merambah ke tempat ini ya teman-teman, biar bersih gitu kan. Bawahnya ini bukan cuman pasir tok ini ya, dikasih kerica atau kerikil kecil-kecil itu loh, biar bagus gitu. Jadi bersih kayak kerajaan di Jepang itu ya, di Tokyo tuh bersih banget gitu. Semoga nggak cerah lagi dan bisa menjadi lebih baik. Ya, kita sedikit susuri ya teman-teman jalan ini ya. Ini namanya Jalan Sapiturang.
jalan di dalam keraton gitu ya. Nah ini Beteng Baluwartinya ya teman-teman, tinggi ya, tetapi dia itu tidak tebal seperti Beteng Baluwarti di Yogyakarta. Kalau Jogja itu kan bisa dikatakan apa namanya, tanah tinggi, apa jalan tinggi gitu ya, margi hinggil. Nah, kalau di sini nggak bisa dikatakan margi hinggil ya teman-teman, karena temboknya tidak begitu tebal, paling 1 meteran ya, dan tinggi. Ini malah belum tersentuh revitalisasi seperti yang ada di Jogja. Dan lihat aja itu tembok dalamnya. Ini tembok yang mengelilingi Siti Hinggil. Jadi kotor ya, banyak lumutnya. Nah ini jalan di dalam keraton loh, seperti ini. Waduh, jadi kan berisik ya keraton, tapi dilewati jalan raya. Kalau pengen steril itu sebenarnya jalurnya dipindah ya. Nih kan belum dicat ulang gitu ya. Semoga ke depan kan dicat ulang bersih gitu. Tuh ini Siti Hinggil dari arah selatan ya. Ya kita berada di Siti Hinggil ya teman-teman. Ini dari arah selatan. Kondisinya seperti ini, dan kemarin ketika penobatan Raja Pangeran Purboyo juga di sini, di depan Kiai Sentomi itu. Kiai Sentomi itu ini teman-teman, meriam ya. Meriam dari zaman Sultan Agung itu di dalam situ. Nah, dulu penobatannya di sini mengucapkan sumpah atau janji ya sebagai raja di sini. Kemudian para saksi berada di sini. Dulu wartawan di situ semua. Dan ramai banget dulu. Kondisinya seperti ini. Semoga revitalisasi segera menyentuh tempat ini. Jadi dibuat lebih rapi gitu kan. Tanahnya juga bukan hanya pasir, tapi diberi batu-batu kerikil yang kecil gitu. Jadi lebih rapi kayak itu loh, kerajaan-kerajaan yang ada di Jepang itu loh. Bagus, rapi gitu. Dan ya seperti ini. Kondisinya masih sama seperti tahun yang lalu. Nah, kita masuk ke dalam. Ini bangsal-bangsal banyak sekali di dalam keraton ya. Itu keraton barat di sebelah sana. Dan ini prajurit penjaga. Nggih. Keratonnya dari samping keraton. Samping nggih? Iya. Buka toh? Ya buka. Oh, kalau nggak mau jalan bisa diantar wisata, sekalian keliling-keliling lihat kebun-kebun itu aja. Anu Pak, sambil jalan aja ini. Oh. Oh nggih. Nah, ini prajurit yang berjaga bisa berfoto di sini. Ini ada sip-sipnya teman-teman. Ini kamandungan ya. Dan ini los-los yang di dalam sini isinya kereta kencana yang masih dipakai, bisa dipakai. Nah kalian kalau bawa mobil bisa parkir di sini ya teman-teman, di halaman di sini, atau parkir di depan alun-alun di sana juga bisa. Nih kondisi dalam keraton setelah terjadi suksesi kepemimpinan. Nanti kita mau tanya ya, jadi sekarang itu yang menjadi raja itu Pangeran Purboyo apa Hangabei gitu? Bisa ngasih jawaban yang pasti enggak nantinya.
Ya, setelah dari Bangsal Kamandungan teman-teman, berjalan ke timur ya dikit belok. Nah ini tempat masuk museum keratonnya di sini nih. Di depan ini kita masuk kanan. Jadi museumnya di mana? Ya di dalam, deket Kedaton, deket Bangsal Kamandungan. Nih karcis masuknya. Nih tertulis Pakubuwono ke-10 1841 sampai 1911. Beliau salah satu raja yang paling sukses dalam hal perekonomian. Nah, kita nanti masuknya di sini. Beli tiket dulu. Pintunya apa? Tinggi-tinggi ya. Bukan pintu apa? Jendela. Kita beli tiket satu orang 35.000. Ya, kita masuk ke dalam sini. Oke, ini suasana dalam keratonnya ya teman-teman, samping Kedaton. Ini ada foto-foto. Ini HB ke 9 ya, Insinyur Soekarno dan PB. Lalu ini bentuk dari gamelan gaya Surakarta. PB ke 12 tertulis di situ. Nanti kita masuk ke museum yang tata letaknya baru ya teman-teman. Tapi yang di sini yang baru, yang di sana baru direvitalisasi. Itu kan tempat apa namanya kereta Garuda ya, yang paling tua itu di sana. Cuman belum jadi. Nanti ke depannya. Kita masuk ke dalam ya. Kula mlebet ya, Mas Bur. Lepas sendal. Dalam? Mboten namung sedina kok. Nah, ini patung dari apa? Pasukan Turki ya yang dikirim ke sini dulu ya. Nah, kita masuk. Inilah teman-teman kondisi dari bangunan keratonnya yang di dalam. Tuh lihat ya, Masya Allah, jamur semua loh itu. Tuh, jadi semoga lekas diperbarui ya. Ini foto-foto dari Raja Mataram ya. Ini Pakubuwono ke-12. Ini Sultan Agung. Cuman ini gambaran ya teman-teman. Jadi kan dulu belum ada lukisan dan fotonya. Kalau lukisan ada enggak ya? Zaman segitu 1600 kan sudah ada orang yang lukis ya. Ini PB1. Kemungkinan tetap ada lukisan teman-teman. Cuman barangnya di mana kita nggak tahu. Nah, ini merupakan bangsal-bangsal yang ada di keraton. Dan di sana itu bangsal utamanya. Itu tempat apa namanya? Sunan itu biasanya bertemu dengan para bawahannya, para adipati atau sungkeman lah istilahnya untuk acara-acara tertentu. Nah, ke depan ini akan tersentuh juga teman-teman. Ini perbaikan semua ya. Kita sedikit mendekat ke sana. Tempatnya enak ya, luas, kemudian banyak pohonnya, rindang banget. Nah, di sana juga ruang-ruangan khusus ya, tuh seperti kamar-kamar gitu. Itu Songgobuwono atau menara tingginya yang kemarin juga selesai direvitalisasi, yang itu meninggi gitu ya. Itu fungsinya dulu itu untuk mengintai kantor VOC yang ada di sebelah utara sana teman-teman, salah satunya. Juga jadi ruang meditasi juga,
dan macam-macam lah. Isinya apa? Ya cuman ruangan aja kosong gitu ke atas itu. Ini banyak ornamen ya, hadiah dari sahabat kerajaan-kerajaan sahabat zaman dulu. Itu dari Eropa ya. Ini sudah mengalami perbaikan beberapa kali ya teman-teman. Bangsal utamanya ini ya. Soalnya dulu pernah kebakaran juga, ya pernah hancur juga dan lain-lain. Oke, kita pindah ke dalam museum ya, yang baru. Jadi Keraton Surakarta ini berdiri tahun 1745, jadi sekitar hampir 3 abad ya berdiri ini, dan mengalami berbagai banyak cerita. Turun-temurun berganti raja hingga saat ini sudah Sunan yang ke berapa ya? 13, 14. Dan kemarin terjadi suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Sunan yang sepuh yang dahulu. Baik, kita masuk ke museumnya ya teman-teman. Wah, ini baru ini ada layar yang menceritakan sejarah daripada Keraton Solo ini. Ini dari Desa Solo pertama kali, pindahan dari Kartosuro. 1746 pindah ke sini dari Kartosuro. Kalau kalian pengen tahu persisnya, lihat video saya yang dulu-dulu ya teman-teman. Sejarah perpindahan dari Kartosuro. Dulu dari kota gede, kemudian sampai Kartosuro sampai sini. Ini raja-raja yang ada yang pernah memimpin di sini. Ini singgasana-singgasana raja yang terdahulu. Nah, ini paling terkenal. Istilahnya ini Sunan Sugih. PB ke-10, Pakubuwono ke-10. Dan ini konon memang tidak mewakili wajah aslinya, kecuali yang sudah difoto ya teman-teman. Kalau yang dahulu-dahulu belum. Ini putra-putri dalam dari Pakubuwono ke-12. Oke, nah ini tembusnya ke arah tadi ya teman-teman, ke Daton Dalem. Nah, ini sudah direnovasi, bersih sekarang, bersih, sangat bersih. Dan ini keris teman-teman. Nah, Tosan Aji, keris senjata tradisional. Nah, ini loknya berapa ini? Loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lok 15 ini. Dan yang kiri ini desainnya unik ya. Unik banget itu. Ini lurus, bilahnya lurus ini. Ini juga lurus. Jadi ini lurus juga. Dan pamornya ya keluar teman-teman. Kalau pamornya yang bagus yang mana ya? Ini lumayan. Kalau ini ya lumayan, cuman kurang begitu jelas. Yang paling kiri, nah ini pamornya keluar banget. Jadi ini ada beberapa arca Ganesha dan lain-lain. Ini peninggalan-peninggalan keraton di zaman dulu ya teman-teman. Ini ada Trisula, Tekpi, namanya Tekpi. Tapi biasanya kita kenal seperti Trisula ya. Kalau Trisula ini panjang, duanya ini panjang, tapi ini pendek. Ini senapan, senapan zaman dulu ini nih. Masih bukan hanya dikokang ya, dibersihkan mesiunya gitu ya. Wah, canggih banget ya zaman dulu. Kalau ini laras panjang ya. Nah, yang ini seperti trompet ini biasanya dibersihkan dulu teman-teman dari mesiu yang meledak itu ya.
Pekinangan ada batu pipisan. Ini ada arca. Kita pindah lagi ya. Nah, di sini museum berkuda. Apa namanya? Beberapa ornamennya. Ini masih seperti yang dulu. Jadi ini belum jadi ya teman. Jadi batasnya di situ ya. Ini. Nah, beneran patung-patung apa namanya simbol dari kiriman pasukan dari Turki Utsman dulu yang dikirim di sini, dan konon kabarnya itu dikebiri teman-teman. Ini beberapa pasukan yang dikirim ke sini itu laki-laki dan dikebiri. Ini merupakan adat Jawa. Jadi kalau pas pernikahan busananya seperti ini busana basahan Jawa. Oke, kita terakhir, jadi belum sampai sini ya teman-teman, masih 1-2 ruangan itu ya. Ini wayang kulit ya. Dulu itu penyampaian sesuatu itu dengan wayang, pertunjukan itu. Kalau sekarang kan medianya banyak, pakai film, pakai vlog seperti ini, ada sinetron dan lain-lain. Ini malah belum jadi ya teman-teman. Jadi masih direnovasi. Kemungkinan 1 tahun ini atau tahun depan bisa sempurna ya untuk perbaikan museum Keraton Surakarta ini. Jadi ini belum sempurna, masih baru 2 ruangan tadi. Dan ruangan yang sebelah itu ada kereta kencananya. Ini wow, ada keris yang gede teman-teman. Tuh, besar banget ya kerisnya ya. Ini juga ada keris, macam-macam. Kalau keris jadi, nanti kan bisa lebih jelas. Dan kita keluar. Inilah ruangan yang belum selesai direvitalisasi, nanti di sana direvitalisasi juga. Itu apa namanya, kereta kencanan yang paling tua se-Nusantara mungkin ya itu ya, yang membawa raja dari Kartosuro ke sini pertama kali dulu. Penariknya itu bukan kuda tapi pakai kerbau dulu. Kenapa? Ya soalnya jalannya itu nggak rata, jalannya belum beraspal, jadi masih tanah dan bergerunjal teman-teman, banyak batunya gitu ya. Yap, beginilah kondisi Keraton Kartosuro setelah terjadi suksesi kepemimpinan. Saya tadi tanya kepada abdi dalamnya ya, ternyata itu belum ada raja utamanya. Jadi raja yang mengangkat dirinya itu kan ada 2, Pangeran Purboyo dan Pangeran Hanggabei. Nah, sampai sekarang itu masih 2 itu yang menobatkan diri menjadi raja, sampai nanti pada akhirnya salah satunya akan mengalah seperti raja sebelumnya ya. Dulu juga dinobatkan 2 raja, tapi salah satunya mengalah, salah satunya menjadi raja. Kemungkinan yang ini nanti ke depannya juga diharapkan seperti itu. Satunya menjadi raja, satunya menjadi patih atau apalah, menteri senior itu ya, yang sama-sama menjalankan roda keraton ini. Jadi bisa lebih maju, bisa ditata lebih baik lagi. Turunkan ego lah istilahnya itu. Ini kan dunia, sama-sama tidak jadi raja itu, kalau Pak Harto bilang itu juga tidak paten gitu. Yang penting itu kan akhlak baik dan mulia. Kepada Pangeran Purboyo dan Pangeran Hanggabei, istilahnya itu bisa berislah ya, bagaimana baiknya mencari jalan keluar. Semoga bermanfaat ya teman-teman, update dari kondisi rumah Raja Solo setelah terjadi suksesi raja kemarin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.